Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulindah dengan NIM 201190058. Di sini saya dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan jurusan Pendidikan Agama Islam. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya untuk mata kuliah Ushul Fikih 1 dengan dosen pengampu Ibu Rina Juliana MPDI. Di sini saya akan membahas tentang Al-Quran sebagai sumber dan dalil hukum. Sebelum ke pembahasan, saya akan menjelaskan sedikit mengenai sumber ajaran Islam, di mana sumber ajaran Islam ini ialah segala sesuatu yang dijadikan dasar, acuan, pedoman syariat Islam. Pada umumnya, para ulama fikih sependapat bahwa hukum Islam yang utama adalah Al-Quran dan hadis. Dalam sabdanya, Rasulullah SAW bersabda yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnatan nabi. Yang artinya, aku telah tinggalkan kepada kalian dua hal yang jika kalian berpegang teguh kepadanya tidak tersesat, yaitu kitab Allah dan sunnahnya. Dan para ulama juga menyepakati dalil hukum Islam yang 4, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian Al-Quran. Secara etimologi, Al-Quran ini berasal dari bahasa Arab, yaitu Qara'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya adalah bacaan. Secara terminologi, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dalam bentuk wahyu melalui perantara malaikat Jibril, yang tertulis dalam mushaf berbahasa Arab, yang disampaikan kepada kita secara mutawatir. Bila kita membacanya, mengandung nilai ibadah. Al-Quran ini dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Al-Quran ini dipelihara kemurniannya, tidak mengalami penggantian atau perubahan apapun, baik itu berupa isi, lafal, maupun susunan serta hukum-hukum yang terkandung di dalamnya, seperti yang telah dijelaskan di dalam surah Al-Hijr ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kami pula yang memeliharanya. Surah Al-Hijr ayat 9. Penjelasan selanjutnya yaitu tentang fungsi dan tujuan diturunnya Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui, fungsi dan tujuan Al-Quran ini sangat banyak sekali, tetapi di sini saya hanya menjelaskan 3 poin. Yang pertama yaitu sebagai hudan atau petunjuk bagi kehidupan umat. Yang kedua yaitu sebagai musaddiq atau pembenar terhadap kitab yang datang sebelumnya seperti Taurat, Zabur, dan Injil. Dan yang ketiga yaitu sebagai syifa wa asyudur atau obat bagi rohani yang sakit dengan petunjuk yang terdapat di dalamnya. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang Al-Quran dalam menetapkan hukum. Dalam menjelaskan hukum, Al-Quran menggunakan beberapa cara dan ibarat, yaitu dalam sebuah bentuk tuntutan. Baik itu berupa tuntutan yang berbuat, yang biasanya disebut dengan suruhan atau perbuatan, atau tuntutan untuk meninggalkan yang sering disebut dengan larangan. Suruhan atau perintah ini seperti keharusan kita untuk melaksanakan sholat dan membayar zakat. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk. Selanjutnya yaitu larangan. Larangan ini menunjukkan keharusan untuk meninggalkan suatu perbuatan yang dilarang, seperti menyembunyikan kebenaran. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 42, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Yang artinya, dan janganlah kamu campur padukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu menyembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Surah Al-Baqarah ayat 42. Selanjutnya saya akan membahas tentang hukum yang terkandung di dalam Al-Quran.
Secara garis besar, hukum-hukum dalam Al-Quran ini dapat dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, yaitu hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai apa yang harus diyakini dan apa yang harus dihindari sehubungan dengan keyakinannya. Seperti keharusan untuk mengesahkan Allah dan larangan untuk mempersekutukannya. Hukum yang menyangkut keyakinan ini disebut dengan hukum i'tiqadiyah. Dan yang kedua yaitu hukum-hukum yang mengatur hubungan pergaulan manusia mengenai sifat-sifat baik yang harus dimiliki dan sifat-sifat buruk yang harus dihindari dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum dalam bentuk ini disebut dengan hukum khuluqiyah. Dan yang terakhir atau yang ketiga, hukum yang menyangkut tindak tunduk manusia dan tingkah laku lahirnya dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hubungan dengan sesama manusia, dan dalam hubungan bentuk apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari. Hukum ini disebut dengan hukum amaliyah. Baiklah, hanya itulah yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.